Ini pohon yang kami maksud, yang kami cari. Dan ini dia telapak kakinya yang sesungguhnya. Nah, ini dia. Kami tadi agak sedikit kebingungan dan kurang yakin ya, karena batu tapak itu tidak seperti diukir, teman-teman. Jadi benar-benar seperti batu itu dibuat meleleh oleh pijakan kaki. Nah, ini dia. Baik, assalamualaikum sampurasun. Kita harus ekstra hati-hati ya, teman-teman. Nah, ini posisi pintu luar atau pintu masuk, teman-teman. Dan ini untuk area sekitarnya ya. Teman-teman, kita lanjutkan ke bagian atas ini. Ini cuman ini ada batu besar juga. Ini batu ini ukurannya memanjang ya, teman-teman. Baik, alasan kami sebelumnya kenapa kami mengunjungi Gunung Mananggal ini, kami tertarik dengan sebuah batu yang konon ada di puncak gunung ini, yang mana batu tersebut adalah milik seorang resi ya, resi yang sangat sakti, yaitu bernama Prabu Mananggal ya. Dan Prabu Mananggal ini konon infonya adalah merupakan keturunan dari seorang raja dari kerajaan Jampang Manggung, yang mana Jampang Manggung ini adalah merupakan sebuah kerajaan yang sangat erat sekali kaitannya dengan terbentuknya daerah Cianjur, teman-teman. Walaupun seperti itu, tidak terlalu banyak mungkin ya manuskrip-manuskrip atau kisah-kisah yang diceritakan dari kerajaan Jampang Manggung ini. Kalau tidak salah, kerajaan ini berdiri sekitar tahun 406 sampai 407 Masehi ya. Itu didirikan oleh Prabu Kujang Pilawa, teman-teman. Nah, ini di depan kita ada sebuah tugu dari Kesatuan Brawijaya ya. Ada lambang pisau sanggurnya. Lihat. Tuh, ini tugu ini dibuat tanggal 17 November tahun 2017. Keren ya, luar biasa. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita keliling. Kita belum melihat nih batu yang dikabarkan memiliki telapak kaki tersebut. Jadi konon kerajaan Jampang Manggung ini, teman-teman, berdiri jauh sebelum kerajaan atau sebelum daerah Cianjur terbentuk. Ini kan kalau tidak salah daerah Cianjur ini dibentuk sekitar tahun 77 ya, 1677. Namun kerajaan Jampang Manggung ini ada jauh lebih jauh ya dari terbentuknya Cianjur, yang konon pada saat itu Mbah Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanudatar datang ke Cianjur juga. Kondisi Cianjur pada saat itu masih berupa hutan belantara, teman-teman. Belum ada tatanan negara, belum ada tatanan pemerintahan seperti saat ini. Berarti untuk kerajaan Jampang Manggung jauh-jauh lebih lama dari terbentuknya daerah Cianjur, teman-teman. Kita keliling sekitar dulu ya. Kami belum menemukan untuk batu tapaknya. Cuma memang di daerah sini banyak sekali gundukan-gundukan bebatuan besar. Bentar. Kita coba keliling dulu. Oh, ini prasastinya nih. Kita baca dulu ya. Prasasti Brawijaya ini didedikasikan kepada Tunas Brajawijaya untuk menjadi prajurit yang hebat dan tidak kenal menyerah. Wah, luar biasa ya. Ini dibangun oleh Komandan Yonif Rider 300 ya, Brawijaya.
Brajawijaya. Mayor Infanteri, Bapak Mayor Infanteri Heri Indrianto ya, Indrianto atau Indrianto ini teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Salam hormat kami ya kepada Bapak Mayor Infanteri. Oke, kita lanjut keliling. Ini ada bebatuan yang bentuknya tidak beraturan. Kita jalan ke sebelah sini. Kaki kiri. Apa kaki kiri? Ada. Kita keliling lewat sini dulu nih. Nyari jalan yang sedikit terbuka ya. Ini juga seperti bekas dibentuk ya, jadi bukan terbentuk secara alam, seperti terlihat bekas-bekas pahatan-pahatan. Kita cari juga ke daerah lain. Sampurasun. Dan kalau tidak salah di tempat ini ada sebuah pohon yang memiliki lubang besar ya. Dimana pohon itu lubangnya itu bisa dimasuki oleh manusia. Cuman kami belum menemukan nih yang mana posisi pohon itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke arah belakang ya dari batu yang barusan banyak, karena kami agak sedikit kurang yakin bahwa tadi jejak telapak itu seperti diukir atau vandalisme ya. Dan kami pun belum menemukan pohon yang bolong. Yang mana pohon bolong itu adalah posisinya itu di dekat batu tapak ya. Kami belum menemukan. Yang tadi kami lihat telapak kaki di sana itu sepertinya pandal ya. Atau nah sepertinya ini nih. Assalamualaikum sampurasun. Baik, ternyata benar teman-teman. Assalamualaikum sampurasun. Nah, ini dia teman-teman. Ini pohon yang kami maksud, yang kami cari. Dan ini dia telapak kakinya yang sesungguhnya. Nah, ini dia. Kami tadi agak sedikit kebingungan dan kurang yakin ya, karena itu seperti benar-benar pandal ya, seperti diukir oleh mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan bentuk batu tapak itu tidak seperti diukir teman-teman. Jadi benar-benar seperti batu itu dibuat meleleh oleh pijakan kaki. Nah ini dia. Ini firasat kami benar untuk mengarah ke arah ke sebelah sini. Dan alhamdulillah ini kita temukan
untuk oh ditulisnya ini pos 4 ya, Sang Hyang Tapak. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah kita temukan, dan ini pohon yang berlubang yang kami maksud. Kita cek ke dalamnya ya. Sebentar, kita lihat ke sekeliling. Ini ada lubang terlebih dahulu nih. Lubang apa ya? Ini ada sebuah, ini goa bukan sih teman-teman? Kayak mirip goa ya. Jadi teman-teman, kita cek ke dalam terlebih dahulu. Kita lihat ada apa aja sih di balik lubang pohon ini. Ntar kita ambil dulu senter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Kita cek dulu, takut ada hewan liar ya, takut ada ular ataupun kalajengking. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Baik, assalamualaikum sampurasun. Kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau lihat enggak? Kita cek dalamnya. Sorry, sini kameranya. Kita lihat. Nah ini posisi pintu luar atau pintu masuk teman-teman. Dan ini untuk area sekitarnya ya. Tuh. Dan ini untuk area atasnya. Jadi atasnya itu bolong teman-teman tuh. Tuh ditutup pakai plastik ya. Biar air hujan gak masuk. Cuman pas begitu kita masuk ke dalam batang pohon ini, suasananya langsung hening ya, langsung sunyi, dan suara pun langsung bergema karena ini lumayan kedap suara ya. Oke, Ra, kamera sorry Ra. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah walaupun kita minim petunjuk tadi pada saat kita naik ke sini dan beberapa kali kita hampir salah belokan, tapi alhamdulillah Allah berkenan mengizinkan Le Merah untuk mengunjungi tempat yang luar biasa ini. Ini adalah merupakan batu Sang Hyang Tapak, yang mana batu Sang Hyang Tapak ini adalah sangat erat sekali kaitannya dengan sejarah terbentuknya Cianjur, sejarah dengan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jampang Manggung, sejarah yang menceritakan tentang seorang resi yang sakti, yaitu Prabu Mananggel ya, yang konon menguji kesaktian atau ilmu kanuraganya di tempat ini. Dan konon kabarnya beliau melompat-lompat dari batu yang ada di depan kita ini, lalu entah wallahu alam, entah terbang, entah berpindah tempat, sampai konon yang satu tapaknya lagi berada di Gunung Gelis Cipanas teman-teman, wallahu alam. Mungkin nanti setelah kita turun, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan warga sekitar ataupun narasumber yang bisa kita tanya untuk kejelasan mengenai sejarah yang ada di tempat ini.
Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti Lemirah dari awal sampai selesai. Ini hari sudah mau hujan sudah mau mulai turun, dan hari pun sudah mulai sore. Sepertinya alangkah baiknya kami pamit mohon undur diri. Kita langsung turun saja ke bawah sebelum hari gelap dan hujan besar. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, serta penyajian kami yang banyak kekurangannya. Kami mohon maaf. Itu saja, kita langsung pamit. Sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.